Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 9? Tentunya pertemuan ini kalian harus mempunyai semangat baru, ini di tahun baru. Tidak boleh loyo lagi, kalian sudah kelas 9 yang sebentar lagi akan ujian. Untuk langsung pada materi pada hari ini adalah tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kalian sudah sering mendengar Wali Songo, bahkan sudah sering berziarah ke sana, atau pernah lah, kalau tidak sering ya pernah. Nah, siapa beliau itu? Jadi Wali Songo itu adalah tokoh penyebar Islam di Jawa. Jawa itu bisa Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Jadi Wali Songo adalah tokoh penyebar Islam di Jawa. Artinya beliau adalah berdakwah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pada pertemuan kali ini nanti, pertemuan pertama kalian harus mengenal nama-nama Wali Songo dulu. Kemudian untuk biografinya nanti kita bertahap. Wali Songo artinya, Songo itu kan bahasa Jawa, artinya 9, berarti 9 orang wali. Lah, siapa saja mereka itu? Yang pertama, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mungkin kalian sudah ada yang pernah ke sana, paling tidak yang di Jawa Tengah. Jadi ada 9 wali itu, yang 5 ada di Jawa Timur, yang 3 ada di Jawa Tengah, dan yang 1 di Jawa Barat. Yang di Jawa Tengah siapa? Ada Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo yang di Demak itu ya, ini ngarani Sunan Demak. Kemudian Sunan Kudus dan Sunan Muria, itu yang di Jawa Tengah. Kalian harus tahu, tonggone kok ora arti. Kemudian yang di Jawa Timur, nah ini paling akeh. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Satu-satunya yang ada di Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati. Lah, siapa nama-nama beliau? Yang pertama, Sunan Gresik, namanya Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel, Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang, Maulana Magdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Giri, Raden Paku atau Ainul Yakin. Yang kelima, Sunan Derajat, Raden Qasim atau Syarifuddin. Kemudian yang di Jawa Tengah, Sunan Kalijogo, namanya Raden Mas Sahid. Sunan Kudus, Raden Ja'far Shodiq. Sunan Muria, Raden Umar Said. Dan yang di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Ini biasanya kalau ada rombongan ziarah itu, nek duwite akeh sih lengkap iso tekan Jawa Barat, tapi biasanya nek duwite pas-pasan teluntok nok Jawa Tengah, duwite rada akeh sithik iso tekan Jawa Timur. Untuk 8 sing siji ditinggal. Nek duwite akeh, sangune akeh iso tekan lengkap. Tapi biasanya ini kalian harus tahu sejarah beliau, karena beliau adalah tokoh yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Jadi nek ngoziarah ya kudune ngerti waline pas fadhara, biasanya didengarkan oleh imamnya. Wong ngoziarah kok sing dieling-eling intip karo kerupuk tahu ya ora ngerti sapa sing diziarahi. Lah, untuk itu nanti kita akan bahas satu persatu, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya bahas 2 saja, yaitu Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Yang pertama, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, wafat pada tahun 1419 Masehi. Makamnya ada di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.
Ayahnya Raden Jumadil Kubro, istrinya Dewi Candrawulan atau Ratna Dia Siti Asmara. Gelar atau nama lainnya Sunan Tandes, Sunan Gribek, Sunan Raja Wali, Wali Kutub, Mursyidul Aulia Wali Songo, Sayyidul Aulia Wali Songo, Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Jadi banyak julukannya, tapi minimal kalian harus tahu namanya yang pokok, yang atas itu. Kemudian dalam hal Wali Songo, jabatan beliau adalah sebagai pemimpin Wali Songo, karena beliaulah wali yang pertama, orang yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau adalah mendirikan pesantren di Gresik dan juga menjadi pengasuhnya. Jadi yang di Jawa Timur kebanyakan dakwahnya adalah melalui jalur pendidikan, yang mana pendidikan agama adalah melalui pondok pesantren. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel, namanya Raden Rahmat, wafat pada tahun 1481 Masehi. Makamnya ada di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Sunan Gresik, berarti ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ibunya Dewi Candrawulan atau Ratna Dia Siti Asmara, ibunya berarti kan istrine Maulana Malik Ibrahim. Lah istrinya Raden Rahmat, Nyai Ageng Manila, Dewi Karima, dan Nyai Ageng Bela. Kemudian beliau melahirkan beberapa anak yang cukup terkenal, yaitu ada Maulana Maktub Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat Syarifah, Dewi Murtasiyah, Ratu Asyiqoh Alawiyah, Maulana Hasanuddin, Hasim Sahibud Derajat, dan Mutmainnah. Ajaran yang terkenal dari beliau, dari Sunan Ampel, adalah molimo, moh main, moh maling, moh madon, moh main, moh madat. Moh main tidak berjudi, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengkonsumsi narkoba, moh main tidak berzina. Yang satu apa yang belum tadi? Mau ngombe, tidak minum minuman keras. Kemudian Sunan Ampel juga banyak menempuh dakwahnya melalui pendidikan pesantren. Jadi ada 9 wali di Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya mengenal mengenal nama-nama dari Wali Songo dan sedikit tentang biografi dari 2 wali, yaitu Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Nah, untuk wali-wali selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi tolong nanti kalian pelajari, tidak hanya mendengarkan video ini, karena video ini terbatas durasinya sehingga penjelasannya sangat singkat. Untuk itu kalian tetap membaca minimal modulnya, syukur-syukur bisa buku-buku lain yang berkaitan dengan Wali Songo. Jadi pada pertemuan kali ini ada 3 ya, kalian harus mengenal nama-nama dari Wali Songo, kemudian biografi Sunan Gresik, dan biografi Sunan Ampel. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian pahami. Dan untuk jika ada hal-hal yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui komentar di Google Classroom. Dan untuk selanjutnya nanti akan kita bahas tentang Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama tadi kalian harus 1 mengenal nama-nama Wali Songo, yang kedua mendeskripsikan biografi Sunan Gresik, dan yang ketiga mendeskripsikan biografi Sunan Ampel. Demikian
pertemuan pertama pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.